Kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci kini menjadi perhatian serius pemerintah saat menghadapi puncak ibadah haji 2026. Hampir 10.000 jamaah tercatat sudah mendatangi klinik kesehatan di Makkah akibat kelelahan, dehidrasi, faktor usia, hingga ancaman heat stroke di tengah cuaca panas ekstrim Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi pun mulai meningkatkan kewaspadaan penuh, terutama pada puncak ibadah seperti saat ini, yakni fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang dikenal sebagai fase paling berat dalam rangkaian ibadah haji. Yang menarik, Wakil Menteri Haji dan Umroh menegaskan bahwa ukuran kesiapan berhaji ternyata bukan soal usia. Banyak kasus justru terjadi pada jamaah usia produktif yang terlalu memaksakan diri. Lalu bagaimana kondisi terbaru layanan kesehatan jamaah Indonesia di Makkah? Simak laporan lengkapnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian besar terhadap peningkatan layanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Dhanil saat ditemui tim Media Center Haji di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Makkah pada Rabu malam 20 Mei 2026. Menurut Dhanil, pemerintah Saudi kini memberikan kemudahan lebih besar terhadap operasional KKHI dan klinik kesehatan sektor yang sebelumnya memiliki keterbatasan layanan. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi kesehatan jamaah mulai memasuki fase rawan menjelang puncak Armusna. Data terbaru menunjukkan hampir 10.000 jamaah haji Indonesia telah berkunjung ke klinik kesehatan selama berada di Tanah Suci. Sebagian besar mengalami kelelahan fisik akibat aktivitas ibadah yang padat, faktor usia lanjut, dehidrasi, hingga resiko heat stroke karena suhu panas ekstrim di Mekah dan sekitarnya. Heat stroke menjadi salah satu ancaman kesehatan yang paling diwaspadai selama musim haji. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kehilangan kemampuan mengontrol suhu akibat paparan panas berlebihan. Jika tidak segera ditangani, heat stroke dapat menyebabkan gangguan serius, bahkan berujung fatal. Meski demikian, Dhanil menyebut ada perkembangan positif. Angka kematian jamaah haji Indonesia tahun ini dilaporkan menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya menunjukkan tren kematian biasanya meningkat saat hingga setelah fase Armusna berlangsung. Karena itu, pemerintah Indonesia bersama otoritas Saudi terus memperkuat pengawasan kesehatan dan kesiapan layanan medis bagi seluruh jemaah. Di sisi lain, perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lansia dan disabilitas. Ternyata kan pelayanannya bagus kan? Petugas layanan lansia dan disabilitas terlihat membantu proses pemindahan jemaah dari pemondokan menuju hotel transit pada Sabtu 23 Mei 2026. Proses ini dilakukan sebagai persiapan safari wukuf, yaitu layanan khusus bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu agar tetap dapat menjalankan rukun haji dengan aman dan terpantau secara medis. Safari wukuf menjadi salah satu skema penting dalam penyelenggaraan haji ramah lansia dan risiko tinggi tahun ini. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama rombongan Amirul Hajj juga mengunjungi KKHI Mekah untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan jemaah Indonesia. Petugas layanan lansia dan disabilitas terlihat membantu proses pemindahan jemaah dari pemondokan menuju hotel transit pada Sabtu 23 Mei 2026. Proses ini dilakukan sebagai persiapan safari wukuf, yaitu layanan khusus bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu agar tetap dapat menjalankan rukun haji dengan aman dan terpantau secara medis. Safari wukuf menjadi salah satu skema penting dalam penyelenggaraan haji ramah lansia dan risiko tinggi tahun ini. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama rombongan Amirul Hajj juga mengunjungi KKHI Mekah untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan jemaah Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Haji dan Umroh menyapa langsung para jamaah yang sedang dirawat, serta berdialog dengan tim kesehatan mengenai kondisi layanan medis di lapangan. Dialog pelayanan kesehatan jamaah turut dihadiri Muhaimin Iskandar, yang merupakan anggota misi Amirul Hajj 2026. Pertemuan itu membahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan di tengah meningkatnya aktivitas jamaah dan suhu panas ekstrim menjelang Armusna.
Dalam kesempatan tersebut, Dhanil juga menegaskan bahwa ukuran kesiapan berhaji bukan ditentukan oleh usia semata. Menurutnya, kondisi kesehatan dan kebugaran fisik justru menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan jemaah menjalani ibadah haji dengan aman. Ia menjelaskan bahwa cukup banyak kasus wafat justru terjadi pada jemaah usia produktif yang terlalu memaksakan diri saat kondisi tubuh sebenarnya sudah kelelahan. Mulai dari berjalan terlalu jauh, kurang istirahat, hingga memaksakan ibadah sunnah berlebihan di tengah cuaca panas. Karena itu, pemerintah terus mengingatkan jemaah agar menjaga stamina dan tidak mengabaikan kondisi tubuh selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Situasi ini menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga ujian fisik yang sangat berat. Dengan jutaan jamaah berkumpul di lokasi yang sama dan suhu panas yang terus meningkat, resiko kesehatan dapat muncul sangat cepat bila tubuh dipaksa melebihi batas kemampuan. Apalagi fase Ar-Musna dikenal sebagai fase paling melelahkan dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena tingginya mobilitas, kepadatan manusia, dan terbatasnya waktu istirahat. Karena itu, kesiapan fisik, pengawasan kesehatan, dan kedisiplinan menjaga kondisi tubuh menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman. Situasi ini menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga ujian fisik yang sangat berat. Dengan jutaan jamaah berkumpul di lokasi yang sama dan suhu panas yang terus meningkat, risiko kesehatan dapat muncul sangat cepat bila tubuh dipaksa melebihi batas kemampuan. Apalagi fase Ar-Musna dikenal sebagai fase paling melelahkan dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena tingginya mobilitas, kepadatan manusia, dan terbatasnya waktu istirahat. Karena itu, kesiapan fisik, pengawasan kesehatan, dan kedisiplinan menjaga kondisi tubuh menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman. Sehat-sehat semuanya, sampai di Mekah jadi haji mabrur semuanya. Assalamualaikum. Yang wafat itu kebanyakan justru bukan lansia. Yang wafat itu justru yang umur-umur 50-an, 40-an. Kalau Anda lihat statistik itu ya, yang wafat itu kenapa? Karena merasa sehat, kemudian memaksakan kegiatan, akhirnya tidak kerasa tumbang. Mereka yang resiko tinggi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Ar-Musna itu adalah puncaknya. Kebanyakan peristiwa yang wafat, jadi kalau kita belajar, saya baca statistik biasanya yang wafat itu statistiknya cepat sekali. Begitu. Biasanya tingkat kematiannya tinggi di Mekah dan tingkat yang wafat itu juga pasca Al-Musna. Ketika Al-Musna, kemudian pasca Al-Musna itu statistiknya cepat. Nah, walaupun kalau orang ini jadi politisi. Baik, terima kasih sekali lagi, sehat semuanya. Tetap berdedikasi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wamenhub, Pak Komjen